Balik lagi bersama saya, Robi Waludin, dengan NIM 2017-091005 dari program studi Universitas Pembangunan Jaya. Tegangan izin. Yang pertama kita lihat perubahan volume. Perubahan volume pada gambar 3.1 tersebut, yang dimana garis putus-putus itu adalah garis semula, lalu untuk bentuk terdeformasi ditunjukkan dengan garis padat. Ini untuk rumus perubahan volume yang dimana V1 sama dengan A kali B kali C dikali 1 ditambah epsilon dikali 1 dikurang mu epsilon dikali 1 dikurang mu epsilon yang dimana sama dengan V0. V0 adalah V awal yang dimana V0 dikali 1 ditambah epsilon dikali 1 diambil mu dikali epsilon dikali 1 diambil mu dikali epsilon. Jadi V1 sama dengan V0 dikali 1 ditambah epsilon dikurang 2 dikali mu dikali epsilon. Lalu perubahan volume tersebut adalah delta V sama dengan V1 dikurang V0 sama dengan V0 dikali epsilon dikali 1 dikurang 2 mu. Lalu untuk perubahan volume satuan adalah di mana E sama dengan delta V dibagi V0 sama dengan epsilon dikali 1 dikurang 2 dikali mu sama dengan sigma dibagi E dikali 1 dikurang 2 dikali mu. Lalu untuk yang kedua adalah tegangan dan tegangan geser. Dapat kita lihat dari gambar 3.2 tersebut, lalu terjadi rumus yang dimana sigma B sama dengan FB dibagi AB. Tegangan geser. Tegangan geser rata-rata pada penampang baut diperoleh dengan membagi gaya geser total V dengan luas A dari penampang melintang di mana gaya tersebut bekerja sebagai berikut. Tau rata-rata sama dengan V dibagi A. Lalu kesamaan tegangan geser pada bidang yang tegak lurus. Tegangan geser pada muka yang berhadapan atau sejajar dari suatu elemen sama besar dan berlawanan arah. Tegangan geser di muka yang bersebelahan dalam kurung tegak lurus dari suatu elemen sama besar dan mempunyai arah sedemikian hingga tegangan-tegangan tersebut saling menuju dan saling menjauhi garis perpotongan kedua muka tersebut. Tegangan geser di sini ada gambar 3.3 dapat kita lihat tegangan geser yang bekerja pada suatu elemen bahan disertai tegangan geser di mana sudut gamma merupakan ukuran distorsi atau perubahan bentuk dari elemen dan disebut tegangan geser karena tegangan geser merupakan sudut, maka ia dinyatakan dalam derajat atau radian. Konvensi tanda untuk tegangan dan tegangan geser. Tegangan geser yang bekerja pada muka positif dari elemen adalah positif jika ia bekerja dalam arah positif dari salah satu sumbu koordinat dan negatif jika ia bekerja dalam arah negatif dari sumbu. Tegangan geser yang bekerja pada muka negatif dari suatu elemen adalah positif jika ia bekerja dalam arah negatif dari sumbu dan negatif jika ia bekerja dalam arah positif. Hukum Hooke untuk geser. Untuk daerah elastis linear ini, tegangan geser dan regangan gesernya sebanding sehingga kita mempunyai persamaan berikut untuk hukum Hooke. Pada kondisi geser yang dimana tau sama dengan G dikali gamma, yang dimana G sama dengan modulus elastis geser. Lalu modulus elastis untuk kasus tarik dan kasus geser dihubungkan dengan persamaan berikut, yang dimana G sama dengan E dibagi 2 dikali 1 ditambah nu, dimana nu itu sama dengan rasio Poisson. Ketiga ada tegangan izin dan tegangan beban. Kemampuan suatu struktur untuk menahan beban disebut kekuatan. Jadi kriteria terdahulu dapat ditulis ulang sebagai berikut. Kekuatan aktual suatu struktur harus melebihi kekuatan yang dibutuhkan. Rasio kekuatan aktual terhadap kekuatan yang dibutuhkan disebut faktor keamanan atau safety factor. Safety factor SF sama dengan kekuatan aktual dibagi kekuatan yang dibutuhkan. Faktor keamanan harus lebih besar daripada 1 jika kegagalan ingin dihindari. Maka dengan menerapkan faktor keamanan terhadap tegangan luluh atau kekuatan luluh, ia mendapatkan tegangan izin atau tegangan kerja yang tidak boleh dilampaui dimanapun di dalam struktur. Jadi tegangan izin sama dengan tegangan luluh dibagi faktor keamanan, atau yang dimana masing-masing sigma izin sama dengan sigma Y dibagi N1, dan tau izin sama dengan tau Y dibagi N2. Jadi margin keamanan atau safety margin margin keamanan itu sama dengan N dikurang 1. Beban izin. Hubungan antara beban izin dan tegangan izin bergantung pada jenis struktur. Sebagai contoh, dalam hal suatu batang yang mengalami tarik, tegangan yang mempunyai distribusi terbagi rata di potongan melintang, asalkan gaya aksi A resultannya bekerja melalui pusat penampang. Beban izin sama dengan tegangan izin dikali luas. Untuk batang yang mengalami tarik dan tekan langsung, dalam kurung tidak ada tekuk, persamaan pada sebelum terjadi P izin sama dengan sigma izin dikali A, di mana sigma izin sama dengan tegangan normal izin dan A adalah luas penampang batang. Untuk sendi yang mengalami geser langsung, persamaan P izin sama dengan tau izin dikali A, yang dimana tau izin sama dengan tegangan geser izin. Lalu A-nya adalah luas di mana tegangan geser bekerja. Lalu untuk selanjutnya rumus beban izin untuk tumpu, yang dimana rumusnya adalah P izin sama dengan sigma B dikali AB. Yang terakhir adalah desain untuk beban aksial dan geser langsung. Dengan mengetahui beban-beban yang harus disalurkan dan tegangan izin di bahan, kita dapat menghitung luas elemen yang dibutuhkan dari hubungan umum sebagai berikut. Luas yang dibutuhkan sama dengan beban yang disalurkan dibagi tegangan izin. Persamaan ini dapat diterapkan pada setiap struktur yang mempunyai tegangan yang terbagi rata pada suatu area. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.